makan cuma sampai lupa saling jabat tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, minum kopi di bawah pandan. Cakep. Itu lagu yang asoy di hati. Lebaran tanpa saling memakan, ibarat sayur asam tanpa serasi. Masyaallah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Pertama dan yang paling utama, saya tidak lupa menyapa terlebih dahulu teman saya, Ketua Dewan Pembina Yayasan, Profesor Yayasan. Ini Pak Kisah ini teman saya lama di Asosiasi Dosen Indonesia. Yang saya waktu sekjen, Pak Dino Tapigala ketika itu ketua umum yang mantan juga satu kelas. Nah, hobinya Pak RKS ini nama organisasi. Dan tidak menyangka kalau beliau sekarang ketua Dewan Pembina, ya, dengan sekretarisnya Pak Suhardi ya, Pak Suhardi ya, betul ya, Pak Suhardi. Betul, Pak Suhardi ini anaknya kenal saya baik. Ya. Kemudian Rektor Pak Ahmad Pak Wabina, dan kemudian semua jajaran pengurus, mohon maaf tidak bisa memberikan satu persatu tanpa memanggil asal saya dan ibu yang hadir pada acara halal bihalal hari ini. Saya diminta bahwa temanya memperkokoh silaturahim memperoleh prestasi baik di dunia maupun di akhirat. Ini benar. Ya, memperkokoh silaturahim untuk apa? Berprestasi. Supaya apa? Supaya bahagia di dunia dan akhirat. Ini kalau dibuat satu disertasi, ya mungkin tulisnya bisa 6 bulan ya Pak. Ya kan? Nah, karena itu intinya saya Bapak Ibu sekalian menjelaskan tema ini. Ya, saya lupa menyapa ibu-ibu yang berkenan. Ibu Ketua, terima kasih Ibu Ketua kita bikin, masih Ibu, ya. Saya juga bawa istri, setelahnya ya, pengawal. Kalau saya ini pengawal lagi nanti begini ya, Ibu bawa istri, kita. Lalu sebenarnya sekalian, gimana caranya kita memperkokoh silaturahim? Itu menjadi pertanyaan dasar. Ya. Memperkokoh silaturahim itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena kita ini manusia biasa. Yang dalam diri manusia itu tentu ada godaan. Ya. Ada godaan, ada bisikan. Godaan dan bisikan itu Bapak Ibu bisa bersifat positif, bisa bersifat negatif. Kalau godaan yang bersifat positif, maka akan lahirlah memperkokoh silaturahim. Kalau godaan yang negatif, terjadi kerenggangan silaturahim. Bapak Ibu, contoh sederhana, kita sudah berpasangan suami istri sampai berapa tahun sekarang? 20 tahun. Saya sendiri menikah tahun 88. Berapa tahun? Ya, ya. Nah, yang namanya pasangan suami istri pasti ada perbedaan karena perbedaan pendapatan. Nah, ini biasanya ibu paham beda pendapat dengan beda Jadi biasa pasti guru ini tadi pertanyaannya suami gurunya sudah digaji sesuai belum?
sudah, karena kalau nggak sesuai UMR nggak bisa masuk skema BPJS, betul? Jadi semua punya BPJS. Ini prestasi yang perlu diapresiasi kepada ketua dewan dan sekretaris, ketua yayasan ini ya. Tepuk tangan buat keluarga. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Banyak yayasan yang megah-megah, banyak yayasan timbul tenggelam, banyak yayasan yang nggak jelas hanya papan nama. Bapak Ibu, Yayasan Panglima Besar Sudirman adalah menyandang nama besar. Pertama, Panglima Besar Sudirman, saya tahu persis, anak didik Muhammadiyah, sama seperti saya dilahirkan di sekolah Muhammadiyah. Panglima Besar Sudirman bukan kaleng-kaleng bangsa. Beliau siap mati mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita ini tidak menikmati. Itu padahal itu pun kadang-kala malas. Tapi bukan di sini. Saya yakin yang di sini, baik yang di Jantung maupun Bekasi, rajin-rajin dengan wajah yang ceria. Betul? Iya. Betul nggak? Betul. Betul ya Mas? Semangat. Ini patut kita apresiasi. Ya, saya ulangi Bapak Ibu, banyak organisasi yayasan papan nama, banyak organisasi yang hanya tahunnya buat proposal, banyak organisasi yayasan hanya musiman. Kalau mau pemilu muncul yayasan baru. Setelah habis pemilu, enggak. Nah, tapi sekali lagi saya ingatkan, Panglima Besar Sudirman adalah nama besar, bukan kaleng-kaleng. Dia dididik oleh Muhammadiyah, dia dididik melalui panduan Hizbullah, siap berperang walaupun sudah sakit TBC. Kalau berikut TBC, tuberkulosis, siap mati mempertahankan negara kesatuan Republik. Karena itu izinkan saya mengutip Bapak Ibu beberapa pandangan Jenderal Sudirman. Ya, pandangan Jenderal Sudirman saya coba kutip lewat beberapa ungkapan yang sangat menarik. Ya, di antaranya Bapak Ibu saya bacakan, ya. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan kesulitan-kesulitan sehingga kita tidak punya waktu untuk mensyukuri rahmat Allah. Itu kata Sudirman yang sudah terbuka luas di Google. Silakan dibuka sendiri. Jadi Bapak Ibu maksudnya apa? Kesibukan kita sehari-hari, jangan sampai kita lupa mensyukuri nikmat Allah. Kesibukan kita sehari-hari mengajar harus kita baik, harus kita jadikan bagian dari mensyukuri nikmat. Bapak Ibu, saya pertama kali jadi guru tahun 88, 82. Bapak sudah lagi belum? Sudah. Waktu itu apa kuliah? 82 belum SD. Saya masih sudah mengajar, masih kelas 2 SMA. Saya ditugaskan oleh guru saya. Ini saya yang saya cintai, yang saya hormati waktu itu, namanya Pak Zaman Hussein. Amira, kamu ada? Siap, kami tahu. Berapa gaji saya waktu itu Bapak Ibu tahu? Alhamdulillah saya dikasih gaji tahun 82, gaji saya 8.000 dirham. 8.000 tapi saya syukuri Bapak. 8.000 kalau dikasih di profesi sekarang berapa?
Berapa? Berapa? Kalau 8.000 ketika itu bermain kita 800.000. Tapi saya mensyukuri dengan hati. Saya bersyukur menit. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang gajinya sudah masuk kategori UMR, kemudian dapat BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja, lebih dari syukur nikmat kita. Insyakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukuri nikmat pemberian Allah, Allah akan nambah terus. Allah akan nambah, Allah akan nambah. Wa in kafartum, kalau kamu mengingkar kata Allah, inna adzabi lasyadid. Ingat azab besar. Maka itu yang namanya guru. Saya dosen sekarang, guru-guru itu nikmat Allah terus berikan kepada saya. Saya dulu waktu SMA sudah cari uang sekolah sendiri. Saya kuliah juga cari uang sekolah sendiri. Hanya istri saya ada saksi. Saya tamat sarjana muda, sudah menikah tahun 80. Berapa ya? Berapa ya? Tahun 88. Masih sarjana muda sudah menikah. Saya lanjut S1, hanya lagi selesai. Saya cari S1 sendiri. Setelah itu saya jatah dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Medan, tahun 9. Saya S1 waktu itu 89 masih doktoral ya. Doktoral. Tidak dosen, saya betah. Tahun 95 saya cari beasiswa. Saya berangkat ke sana. Tahu waktu itu berapa beasiswa yang saya nikmati? Hanya 2 juta. Kalau anak istri, anak saya waktu 3. Saya ini istri saya. Satunya ini dasar. Satunya ini berapa pun mancing. Ya, cuma beratur dari yang ngomong. Saya tahu ini, iya sama saya ini. Oke ya. Jadi Bapak Ibu, biasanya kalau laki-laki berani ngomong itu nggak bisa terlihat ya. Tapi kalau laki-laki yang diam-diam menghancurkan ya. Bapak Ibu sekalian, maka itu selesai S2 97, saya kembali ke Medan. Ini saya belum berdasarkan pengalaman supaya kita ini berempati ya. Kita berempati siapa sih saya ini tadi berkenalkan pertama lagi. Ketika itu saya kembali ke Medan sebulan. Saya akan bertahan. Saya bilang sama istri saya. Saya baru bilang ke dosen dari belum seberapa. Gimana kita turun ke Jakarta lagi? Istri saya bilang siap. Berangkat S3 ke Jakarta 98 biaya sendiri. Nyaris putus kuliah. Saya bilang sama saya, kita pulang. Ya, kayaknya sudah nggak sanggup. Kata istri saya, semangat terus. Saya semangat. Oke, jalan terus, jalani terus. Hampir 10 tahun, Ustaz. Sudah hampir 10 tahun S3 nggak selesai. Saya kira 2002 menjelang 2027. Istri saya bilang ini, kalau kuliah nggak selesai, sudah kami pulang sama keluarga, tinggal sendiri jalan. Waktu saya merasa udah tertekan saya malah merasa semangat. Udah kalau itu 3 bulan Ustaz, saya duduk hati komputer, akhirnya 3 bulan selesai. Alhamdulillah 2007 hampir 10 tahun baru selesai program selesai. Biaya sendiri tanpa ada beasiswa, tapi saya yakin ada orang yang suka membantu,
ada donatur, saya datang, saya cerita apa adanya, alhamdulillah dia membantu. Bapak Ibu sekalian, ini kenapa bisa terwujud? Karena silaturahmi. Apa namanya silaturahmi? Karena itulah Rasulullah SAW mengingatkan, man ahabba ayyub sakulahu fi rizqi wa yansa'alahu fi azarihi wal yasil rahimah. Siapa yang terus memperkuat silaturahmi, maka Allah memberikan kemudahan rezeki. Allah memanjangkan umur. Ini kalau silaturahminya itu kan sering kita bicarakan antar personal antar orang. Ya, kalau sekarang pemerintah berlalu usaha silaturahmi antar suami istri. Kadang suami istri itu hanya diem-diem bisa di rumah bisa. Kadang terima duit, kadang nggak bersyukur, gitu kan. Terus berarti ini gimana bisa? Gimana bisa untuk menyelesaikan masalahnya? ya, salah satu bukti silaturahmi suami dan istri harus banyak berterima kasih. Sudah terima, langsung kasih. Terima honor, langsung kasih. Itu katanya begitu. Itu katanya apa? Itu katanya. Itu beberapa itu bahasa saya dari sudah diterima dan itu namanya terima kasih. Nah, jadi salah satu bukti silaturahmi itu harus banyak berterima kasih. Wujudnya apa? Wujudnya bisa dalam bentuk kata-kata, bisa dalam bentuk lain, ya kan? Yaitu nafkah, rahim dan batin. Kalau salah satu cara memperkokoh silaturahim suami dan istri. Nah, kalau suami sibuk sehari-hari keluar masuk rumah, istri juga sibuk di rumah, pulang-pulang nggak bawa terima dan kasih, malah bukan senyum, malah cemberut, gimana sih? Enggak jamin kita tadi di rumah dia jadi di rumah kayak tertekan terus itu dia ya. Benar, Iya, nggak bagus kan? betul. Kenapa? Karena tidak ada terima, tidak ada wujud silaturahmi. Bapak Ibu sekalian, kita mau menggali lebih dalam silaturahmi. Ya, apa misalnya silaturahmi yang harus kita lakukan? Kita mau ngambil kata silaturahmi, dua kata. Sila artinya hubungan, rahim artinya kasih. Bapak Ibu sekalian, manusia diciptakan Allah, dilahirkan Allah dari rahim yang disebut rahim ibu kita. Terus ketika kita dibesarkan di rahim ibu, dilahirkan oleh ibu kita, masa kita tega bermusuhan? Ingin tanya Bapak Ibu, kenapa manusia tega bermusuhan padahal dilahirkan dari rahim ibu masing-masing? Kenapa tega? Kecuali satu dari langit dilahirkan, satu dilahirkan dari lain. Dan itu sama. Begitu lahir, tidak pakai busa. Yang tahu hanya langit. Kok saya sombong? Mana ada rasa sombong, rasa angkuh, rasa hebat, padahal dilahirkan dari rahim yang besar. Coba tanya kenapa? Jawab, Hubungannya biasa. ditulis. Ya, benar. Karena hubungannya terlalu mencintai ibunya, dia merasa angkuh, dia merasa sombong. Dia merasa hebat sebenarnya. Padahal manusia sebagai makhluk sosial, dia tidak bisa hidup tanpa bermasyarakat. Ulangi ya, Panglima Jenderal Panglima Besar Jenderal Sudirman tidak bisa menjadi orang hebat tanpa hubungan masyarakat. Betul gitu? Gitu. Yayasan Panglima Besar
tidak bisa eksis sampai sekarang. Sejak berdiri tahun 1966, sekarang 2026 berarti 2026 tahun. 60 eksis tidak mudah. Yayasan eksis 60 tahun. Karena itu saya minta Bapak Ibu kepemimpinan yayasan yang dipimpin oleh teman saya Profesor MTS Arif, ya Pak ya. Saya minta Pak Profesor MTS Arif, Pak Suhardi, kalau di yayasan itu pimpinan tertinggi ya badan pimpinan, karena dia punya kuasa penuh, ya kan? Nah, hubungannya tulus dan ikhlas, bukan hanya sekedar hubungan, tapi kerjasama yang tulus dan ikhlas, apalagi kolaborasi yang tulus dan ikhlas, apalagi kebersamaan yang tulus dan ikhlas, apalagi semangat untuk memperbaiki. Supaya Yayasan Paduka Besar Sudirman bisa eksis sampai Indonesia ini masih ada, sampai Indonesia ini masih ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Itu akan berhasil. Satu pertanyaan saya. Ini kita kan antar dulu kan silaturahminya seperti dengan baik. Ya. Ada itu kalau hubungan ya bagaimana cara menumbuhkan hubungan atau kolaborasi mereka. Karena kan ada yang bagaimana bisa ada yang kurang cocok nih, gimana supaya mereka atau kita dengan guru saling menghormati saling bersama. Ya, ini pertanyaan yang bagus. Ini pertanyaan titipan atau restoran? Kan Pertanyaan. Baik, caranya mudah. Mengatakan tapi sulit mengatakan. Nah, apa mudahnya? Kata Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang itu bersaudara. Dan ayatnya fa aslihu baina akhawaykum, perbaiki hubungan saudara. Bapak Ibu, sekali sungguh orang mukmin itu bersaudara. Jadi bukan orang mukmin itu bermusuhan, bukan. Tapi nyatanya kenapa orang mukmin bermusuhan? Kenapa kurang bersama? Kenapa SKD? Masa-masa ya suka cekcok kan? Gitu ya. Oh, cekcok tadi ya. Saling cuek, enggak terus apa ya? Saling suzon. Nah ini suzon itu bagian dosa. Kita harus memperbanyak jangan suruh Bapak Ibu dan kami sungguh orang mukmin itu bersaudara, perbaiki hubungan bersaudara. Kenapa ada kata-kata di satu sisi bersaudara, namun di sisi lain perbaiki hubungan bersaudara? Karena pada dasarnya manusia itu memang ingin menjadi orang yang baik. Tapi Bapak Ibu ada godaan dari dalam, ada bisikan. Bisikan apa? Bisikan dalam bentuk waswisu fi sudurin nas minal jin. Bisikan manusia. Kata dia begini. Kamu tahu nggak siapa itu? Kenapa? Kenapa? Siapa itu begini? Banyak. Jadi ada istilah gosip. Semakin gosok semakin sip. Nah, itu. Jadi kalau kita ketemu teman supaya tidak terjadi gosip, maka kita cerita yang baik-baik. Ya, begitu ketemu. Gimana ini cara kita untuk meningkatkan supaya siswa saya ini mudah menghafal?
Saya kasih PR kok susah amat. Nah, terus mana? Jadi bukan begitu, kamu tahu nggak siapa? Kamu kenapa sih? Saya itu begini loh. Ya, ketika saya lihat suka apa namanya mau berbuat, padahal tidak mungkin. Oh iya gitu ya? Iya. Oh iya. Nanti terjadi situasi. Nah ini tidak boleh. Ini harus dihindari. Itu satu ayatnya. Ayat yang kedua, saya beri Bapak Ibu, terkait dengan Muhammad ini silaturahim kita. Karena ini juga kan memperkokoh silaturahim ini. Ya, bukan bertambah nih. Satu tadi surat Al-Hijr ayat 10. Yang kedua sekarang Quran surat Al-Maryam ayat 96. Kita lihat ya, maka tadi Al-Hijr ayat 10. Yang kedua sekarang Al-Maryam ayat 96. Ya, Quran surat Al-Maryam 96 mengatakan begini. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahman. Innal ladzina amanu sungguh orang beriman. Bisa merayakan ayat tadi innamal mu'minuna ikhwah. Sungguh orang itu bersaudara. Sekarang melanjutkan al-Hadis Maryam 96. Sungguh orang beriman dan beramal soleh. Saya ja'alu lahumur rahman. Allah menanamkan kasih sayang pada hati. Jadi Bapak Ibu, sumber kasih sayang itu dari orang-orang yang mempunyai iman. Itulah hakikat silaturahim. Jadi bukan silaturahimnya karena diberi sesuatu, bukan silaturahimnya karena naik pangkat. Naik pangkat itu ya prestasi. Ya, silaturahim kita baik dengan ketua Dewan Pembina Pak MPS Arif, itu ya. Dengan Pak Soehari, itu ya. Tapi bukan karena dia jabatan ketua dan sekretaris pembina. Bahwa itu salah satu ya. Silaturahim dengan Pak Gino hari ini baik, itu ya karena belum benar. Tapi hakikat silaturahim itu ialah supaya abadi, supaya awet, supaya berkesinambungan, yaitu dengan rasa innal aman, yaitu sungguh dengan rasa iman. Dilahirkan, dipraktekkan dengan wa amilus sholihat, yaitu amal soleh, maka pada saat yang sama sayaj'alu lahumur rahman. Allah menanamkan kasih sayang untuk diri. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Ya kalau ini dipraktikkan kira-kira hubungan suami bisa awet atau? Insya Allah aman saja. Ada ini saja. Kalau kembali ke kantor suami sih begitu, tapi istri tidak. Begitu kan? Ya kan ini maksudnya. Kan tidak mungkin bertemu sebentar. Maka suami dia sudah paham. Ketika Pak ini mempraktekkan, tapi istrinya nyambung nggak? Nah, kalau saya istri sebaliknya, bisa nyambung nggak ini? Bukan, saya bukan dulu. Kalau kita sudah begitu, tapi istri sebaliknya, bisa nyambung nggak? Bisa? Nah, itu harus saling menghargai, menghormati, memahami dengan dasar iman dan amal supaya Allah menanamkan saya ja'alu lahumur rahman. Allah menanamkan kasih sayang. Itu maksudnya. Kalau itu kembali ke rumah tangga saja. Kalau rumah tangga ini satu lagi saja. Kalau istri merasa oleh suami, ada nggak ibu ya? Jadi suami itu selalu perintah terus gitu. Memang kerja suami itu suka makan. Itu dia. Iya. Kan sifat suami kan kita ada egoisan, betul nggak sih?
Nah, ini berarti butuh cara komunikasi yang baik supaya jangan saling menekan. Tapi apa? Saling pertama empati. Yang kedua supaya simpati. Jangan supaya saling empati dan simpati. Gimana? Ya kita harus saling pertama itu harus saling mengenal istri kita. Oh itu harus seperti ini gitu. Kita harus memahami memahami karakternya seperti ini. Dan yang kedua nggak saling menyakiti lah kita menjalankan suami istri itu. Dan ayo kita sama untuk diri sendiri. Ada nggak yang saling menyakiti? Ada nggak Bapak Ibu antara suami istri yang saling menyakiti? Enggak Pak, enggak usah kalau dia akan besar kamu masih bukan iya karena masuk sini kan kamu betul ya ya sebelum kita turun ke jamaah ada satu lagi ya kalau di level apa namanya kerja itu yang nggak usah kerja ya misalnya tingkatan satu ya kiai dengan kiai adalah sakit kiai sama kiai adalah sakit gitu ya kemudian kepala sekolah kadang sama kepala sekolah juga sama seperti itu jadi yang level sama itu kadang saling apa dalam tanda petik bersaing untuk itu besar kemudian bagaimana cara menghilangkan rasa-rasa itu antara teman yang level kami agak ada rasa apa istilahnya secara bergek ya baik. Nah ini pertanyaan Pak jadi begini, jadi hakikat silaturahmi itu ya ini benar-benar harus aktif. Ya sebenarnya sudah ada rasa apa ya? Lagi ada rasa atau rasa apa ya? Rasa ya, saling apa? Mencurigai, tidak ada sebenarnya. Kenapa? Karena sudah keterbukaan, sudah rasa saling mendengar, memahami. Karena itu kata Allah. Coba kita lihat ayatnya. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Itu dua tugas kita. Bapak Ibu dalam Quran surat ini Al-Hujurat. Sebelum ayat yang tadi, sebelum ayat yang 10, hai manusia, kamu ciptakan kamu bersuku-suku berbangsa-bangsa. Itu apa? Untuk kita harus saling. Jadi bukan hal itu mahal. Saya mau cerita apa dampak kalau kita tidak saling. Ya. Nah, karena itu kalau sudah saling mengenal siapa kita, siapa istri, siapa atasan, siapa bawahan, itu sudah enak. Kalau ditaruh itu nanti dia akan bersifat ta'aruf, satu, yang kedua tafahum, saling memahami, dan ketiga ta'awun, saling menolong. Yang keempat takafur. Nah, takafur itu saling memberi. Asuransi takafur ya. Jadi Bapak Ibu ta'aruf, satu, yang kedua apa? Yang kedua tafahum, saling memahami. Yang ketiga ta'awun, saling menolong. Yang keempat saling memberi. Bapak bisa lihat ini bentuk silaturahmi yang bisa memperkokoh. Jadi sebelum saya jawab pertanyaan tadi, itu ada sambungan tadi. Untuk apa? Memperoleh prestasi supaya bahagia dan dikendalikan. Jadi silaturahmi itu Bapak Ibu bisa memperoleh prestasi. Kenapa? Karena dengan silaturahmi kita dikenal orang. Bapak Ibu kalau silaturahmi pasti bapak-bapak ibu-ibu nggak bisa ngajar di sini juga.
Ini siapa ini? Tiba-tiba datang. Tiba-tiba datang di guru ini siapa? Dari mana? Itu apa? Apa motivasinya? Ini semua pertanyaan yang harus dijawab terlebih dahulu supaya apa? Supaya dengan saling kita memahami itu bisa bertahu. Itu ya. Tadi pertanyaannya kembali pada tadi. Nah, menghilangkan rasa saling curiga. Jadi saling curiga ini harus kita buang jauh-jauh dengan mengedepankan sikap husnuzon. Jangan mengedepankan sikap suudzon. Suudzon. Sangka buruk. Sangka buruk itu artinya apa? Sangka buruk itu ya kita menilai orang buruk. Sebenarnya itu ya, karena ini kita ciptaan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menjadikan manusia yang terbaik. Iya. Baiknya, Bapak Ibu hadirin semuanya yang berbahagia, tadi sudah sampaikan punya. Untuk mengupasnya, silahkan Bapak Ibu bertanya, gitu ya, tentang apa yang disampaikan tentang silaturahim, permasalahan dan sebagainya. Mungkin ada voucher ya, Ustaz, coba. Kita beri kasih kesempatan 2 pertanyaan dulu. Silakan. 1 yang awal. Oke. 1, 2, 3. Silakan sudah ya, Bapak, Pak Ismail, Pak, sama 3. Untuk Pak Ismail maju dulu ke depan. Perkenalkan dari mana?